Shalom warga kerajaan, selamat datang di ibadah online GBI Rock Ministry Sorong. Dan kami menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami di ibadah online ini. Kami informasikan bagi Bapak Ibu untuk mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10:30 siang di YouTube channel Rock Sorong. Dan bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat langsung mengirimkan di rekening gereja berikut ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berkuasa membebas umatnya, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sebab Kau Tuhan Allah kami ya Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib ya Tuhan. Ibu enggak punya Allah seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah.
hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Kau tetap Kau satu-satunya Allah kami, Tuhan kami. Kami datang untuk menyembah-Mu, Tuhan. Engkau sumber segalanya. Kami bersyukur, ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Sebab tiada Allah seperti-Mu. Haleluya. Kaulah satu-satunya Allah kami yang hidup, yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Allah kami yang hidup, Kau yang memerintah untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang hebat, Allah yang tak tertandingi, Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus, dari hati kami mau katakan Kau segalanya, Tuhan. Tiada yang lain selain Kau, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang dahsyat, sungguh tak tertandingi. Semua yang Kau buat saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang, tak bergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak bergoyahkan Kau tetap bersoraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dan bersoraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Sebab janjimu seperti fajar pagi yang tidak pernah terlambat bersinar. Itulah janji Tuhan kami, penguasa langit bumi dan segala isinya, penebus kami, juru selamat kami, Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, yaitu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kemurahan, anugerah, pemberian-Mu bagi kami umat-Mu. Di pagi ini Tuhan, kami siap menerima lagi kebenaran firman. Kami merindukan menu surgawi yang memberikan kami kepuasan, kekenyangan yang abadi itu. Mari Roh Kudus, pengajar yang agung, ajari kami semua tanpa terkecuali tentang kebenaran firman-Mu ya Kristus Tuhan. Karena firman ini adalah pribadi-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Beri kami telinga seorang murid yang suka mendengarkan pengajaran dari Gunung Sion. Diamkan semua suara asing, cuma suara-Mu lah yang kami dengar saat ini. Terima kasih Bapa,
Hamba minta kasih karunia urapan hikmat wahyumu turun atas hamba. Penyingkapan rahasia kebenaran firman Tuhan. Sertakan dengan wibawa kuasa Allah. Tanda heran, tanda mujizat, tanda ajaib. Agar saat kebenaran firman disampaikan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang berduka dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hilang pengharapan menemukan kembali pengharapan. Yang punya masalah dan persoalan mendapatkan terobosan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Mampukan kami semua merenungkan menghayati firman-Mu. Dan kami kelak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Sterilkan atmosfer hidup kami semua dengan kuasa darah Yesus. Pagari dengan tembok berapi malaikat-Mu mengawal kami. Dalam Kristus Tuhan firman yang hidup. Yang siap mendengarkan firman Allah, katakan bersama amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat kekasih Kristus, umat kepunyaan Tuhan. Kita masih terus lewat ibadah online, kita ikuti dari minggu ke minggu. Kita percaya Allah pasti berkarya indah pada waktunya. Menghimpunkan kembali kita semua di Keik Yehuda, di Cave Ephraim, di tempat kita beribadah sebagaimana sedia kala. Haleluya. Baik kekasih Kristus, kebenaran firman Allah yang disampaikan pada saat pagi hari ini terambil dari Mazmur pada pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Kebenaran firman Allah yang tentunya luar biasa memandu jalan hidup kita, mencerahkan pikiran kita dan membawa kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Nah, saudara kekasih, ketika kita baca 6 ayat dari Mazmur 13 tadi, maka kita temukan, bisa kita simpulkan dalam sebuah kesimpulan kalimat yang pendek, dari keraguan menjadi percaya. Selama di dunia ini tiada seorang pun yang bisa berkelit dan terhindar dari kekhawatiran, dari kecemasan, dari keraguan, dari ketakutan. Semua orang paling tidak satu kali dalam hidupnya tentu pasti mengalaminya. Orang sehebat dan sekelas Daud pun punya pengalaman yang sama. Kita lihat tadi pada bacaan yang sudah terlewati. Kita boleh berbeda musim dan waktu dengan Daud. Kita boleh berbeda dari motif dan alasan dari sang pemazmur. Tetapi kita sama dalam suasana kebatinan. Dari apa yang dikatakan tadi, keraguan, kecemasan, keputusasaan, ketakutan. Bahkan ini seringkali dapat mempengaruhi ketenangan jiwa dan suasana kehidupan rohani kita. Di titik inilah saudara kekasih Kristus, biasanya teriakan berapa lama lagi Tuhan. Sekali lagi berapa lama lagi Tuhan. Itu lalu menggema. Itu tidak saja terlahir dari orang-orang yang menganggap dirinya kita yang merasa kita rohani. Apalagi kepada mereka yang dalam hidup agamawi. Berapa lama lagikah keraguan? Berapa lama lagikah kecemasan? Berapa lama lagikah kekhawatiran? Berapa lama lagi yang namanya ketakutan termasuk diantaranya
yang sedang mewabah di planet ini hari ini terus menghantui seseorang, kita harus tahu jawaban yang tepat dari pertanyaan ini. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Kita pasti akan bertanya, berapa lama lagi Tuhan COVID-19 melanda dunia? Berapa lama lagi Tuhan ketakutan ini terus-menerus ditebar? Berapa lama lagi kita dapatkan kepastian untuk menemukan vaksin yang paling tepat oleh para ahli sehingga dapat memberantas, dapat mengobati penyakit yang satu ini? Berapa lama lagi? Saudaraku, untuk menjawab pertanyaan ini, hari ini saya sampaikan 3 hal tentang berapa lama lagi keraguan itu, berapa lama lagi kekhawatiran itu, berapa lama lagi ketakutan itu menghantui seseorang. Yang pertama, berapa lama sih? Dengarkan saudara kekasih Tuhan. Yang pertama, selama seseorang belum berpisah dari kenikmatan dunia. Selama seorang belum berpisah dari kenikmatan dunia, selama itu pula lah Anda akan terus digempur oleh keraguan, oleh kekhawatiran dan oleh ketakutan, saudaraku. Ingat, di dunia ini tak ada yang abadi. Termasuk soal menikmati yang namanya kesenangan dunia. Tiada yang abadi di planet ini. Tidak ada. Keabadian itu cuman ada nun di sana. Di kota yang indah dan permai. Tapi sayangnya saudaraku, dosa telah berhasil membuat kita lupa. Ataupun kita pura-pura lupa akan keyakinan tentang apa yang kita nikmati dalam keabadian kelak. Bagaimana respon Tuhan saudara kekasih terhadap teriakan berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi kekhawatiran ini meninggalkanku? Berapa lama lagi kecemasan ini pergi? Berapa lama lagi ketakutan ini berhenti? Yesaya 59 ayat 1 memberikan jawaban. Mungkin kita akan merasa, waduh jawabannya ini paling menyakitkan pendeta. Tetapi bersabarlah. Tuhan tidak pernah berhenti sebatas memurkai. Kasih setianya abadi selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah, perhatikan. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oh jelas saudara kekasih Tuhan. Ketika kita bertanya tentang berapa lama lagi Tuhan, maka kebenaran ini mendorong saudara dan saya, memotivasi orang-orang percaya, bahkan seluruh umat manusia untuk menapaktilasi perjalanan hidup ini, untuk merenungkan dan bercermin diri tentang siapa dia, siapa kita di hadapan Tuhan, di hadapan firman-Nya. Siapa tahu kebenaran ini justru menempelak kita semuanya. Sekali lagi Tuhan katakan justru yang menjadi pemisah antara kamu dan aku ialah kejahatanmu. Yang membuat aku menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala dosamu, membuat aku tidak mendengar kamu ialah dosa, kejahatan dan kesalahanmu. Padahal Tuhan katakan, tanganku tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kamu. Tuhan katakan, pendengaranku tidak kurang tajam untuk mendengarkan kamu di ayat yang pertama tadi. Aku bisa memberikan kamu jawaban untuk seketika saja. Tetapi lagi-lagi perhatikan yang menjadi pemisah tadi. Kekasih Kristus, umat yang dikasihi Tuhan. Seringkali kesombongan menjebak saudara dan saya. Sehingga kita berpikir bahwa standar rohani yang kita punyai saat ini. Itu sudah sanggup untuk mengawal kita terbebas dari yang namanya kejatuhan. Sekali lagi supaya kita renung dan kita ingat baik-baik. Seringkali kesombongan rohani kita menjebak kita sehingga kita berpikir
bahwa prestasi rohani yang kita sudah capai sampai pada saat hari ini, itu akan sanggup mengawal saudara dan saya, mengawal kita sekalian sehingga kita bisa terbebas daripada kejatuhan. Harus kita sadari saudara kekasih Tuhan, selama di dunia ini, perjalanan menaik kita secara rohani itu tidak boleh punya limit, tidak boleh punya batas saudaraku, tidak boleh. Karena perjalanan rohani adalah perjalanan di dalam dimensi yang tidak terbatas, yang unlimited. Itu sebabnya jangan pernah kita kemudian memformulasikan bahwa standar rohani kita dapat ditakar dan diukur dengan limit, dengan sebuah batas tertentu. Ingat baik-baik bahwa perjumpaan awal kita dengan Tuhan itu pasti membuat kita tidak habis memikirkan tentang luar biasa terkagum-kagumnya kita kepada kebaikan Tuhan, kepada kemurahan Tuhan. Kala itu kita cuma bilang, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sungguh sangat luar biasa, tiada terbatas kasih-Mu yang Kau nyatakan bagiku. Itu seringkali terekspresi saudaraku, apalagi waktu kita ada dalam suasana atmosfer cinta yang mula-mula kepada Dia. Tapi ingat saudara kekasih, ingat dan ingat, entah di dalam kontrol ataupun di luar kontrol, yaitu kontrol saudara dan kontrol saya, kita pun bisa mengalami kejatuhan rohani yang sangat dalam saudaraku. Siapa Petrus? Orang yang luar biasa dipanggil pertama Yesus untuk menjadi muridnya. Tapi seketika dia jatuh sangat dalam. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Seketika Petrus diidentikan sepenuh-penuhnya dengan iblis. Dan iblis adalah musuh daripada sorga. Musuh saudara dan saya. Betapa dalamnya jatuh. Tetapi luar biasa. Kasih Tuhan datang melawat dia. Untuk sesaat kemarahannya. Tapi untuk selama-lamanya kemurahan Tuhan. Itu luar biasa. Lagi-lagi entah dalam kontrol maupun di luar kontrol. Kita harus ingat baik-baik bahwa kita bisa mengalami kejatuhan rohani yang sangat dalam. Jemaat di Efesus punya pengalaman rohani tentang itu. Bisa kita baca dalam Wahyu pada pasal kedua. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu, perhatikan jemaat Efesus ya. Aku tahu segala pekerjaanmu kata Tuhan, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Haleluya. Namun demikian, mulai perhatikan. Namun demikian. Aku mencela engkau Efesus karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat 5 lebih miris lagi. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nikolaus ini pengajar sesat saudaraku. Tapi coba lihat saudara kekasih Tuhan. Apa yang kurang dari hidup rohani jemaat di Efesus. Kita lihat kembali dari awalnya apa yang kurang. Di ayatnya yang kedua coba kita lihat. Apa yang kurang di sana? Tuhan bilang, saya tahu pekerjaanmu. Saya tahu jeripayahmu untuk pelayanan. Saya tahu ketekunanmu bagi saya. Tuhan bilang begitu. Tuhan bilang,
Jemaat di Efesus, saya tahu kamu tidak sabar buat orang-orang jahat. Saya tahu itu. Saya tahu bahwa kamu mendapati mereka pendusta. Di ayat berikutnya Tuhan juga bilang begini. Ayat yang ketiga, next. Saya tahu kau tidak sabar, ya, kau tetap sabar, jemaat di Efesus. Kau sabar tentang aku. Kau menderita tentang aku dan karena namaku. Engkau tidak pernah mengenal lelah. Apa yang kurang? Saudaraku, bercermin dirilah dari kebenaran ini. Ketika pewahyuan dari sorga, disuruh Yohanes tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Rasanya harus diberikan nilai A, tapi tidak bisa A+. Karena ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ada masalah. Dari akumulasi seluruh dedikasi terbaik yang jemaat Efesus dedikasikan kepada Tuhan, pada akhirnya harus terciderai di ayat yang keempat. Nila setitik ternyata merusakkan susu sebelanga. Ketika Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sehingga di ayat 4 Yesus berkata, ingatkan kepada jemaat di Efesus, begitu dalam sekali engkau jatuh, karena itu bertobatlah. Ini dia saudaraku yang saya mau katakan tadi. Nah, saudara kekasih Tuhan, kita pun bisa belajar dan bercermin diri tentang ini. Bukan saja saudara, tapi dimulai dari saya yang berkhotbah. Ini pun juga mengingatkan dan menempelak saya sebagai hamba Tuhan dan kita semuanya. Seringkali sudah saya katakan saudara kekasih, ingatlah kita akan panggilan yang semula, akan kasih dan cinta yang mula-mula itu. Tapi jangan juga lupa, ingatlah prestasi terpuncak yang semula sebelum kita dilawat Tuhan. Prestasi terpuncak dalam dosa dan kejahatan. Karena kenapa saudaraku? Biasanya itulah yang menjadi senjata pamungkas bagi iblis untuk datang menawarkannya kembali, menggoda saudara dan saya lewat apa yang paling terpuncak yang pernah kita nikmati di dunia dan menjadi kesenangan kita. Wow, saudara kekasih. Jika demikian, di pagi ini kita perlu bertanya lagi, berapa lama lagi ya Tuhan kesesakan ini dialami dalam hidup? Berapa lama lagi? Jawabannya seperti poin 1 tadi. Berapa lama? Hafal ini, ingat ini. Selama kita belum berpisah dari kenikmatan dunia. Selama kita belum berpisah dari ketidakbenaran. Ketidakbenaran di luar Kristus Tuhan. Sebab itu Amsal 23 mengajarkan kita, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Saudara kekasih, kekristenan mengajarkan, dan ini prinsip dasar daripada kekristenan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Karena kita bukan anak gampangan kata kitab Ibrani saudaraku. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Ada transaksi? Ya, memang ada transaksi saudaraku. Dan tahukah saudara transaksi itu? Sang kebenaran itu berpribadi yang bernama Kristus Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, aku kebenaran dan aku hidup. Deklarasi dari sorga yang tidak bisa diamandemen oleh siapapun juga. Yang tidak bisa di voting di meja runding. Itu final, itu absolut. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Dimulai dari transaksi. Kita bertransaksi dengan sorga secara timbal balik. Apa yang sorga berikan dan lakukan lewat kebenaran. Amsal 23 bahwa belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kristus merelakan hidupnya dengan cuma-cuma sebagai mahar saudaraku untuk tebusan dosa kita. Sebaliknya apa yang harus kita lakukan? Ini bukan urusan barter-barteran, tetapi ini sebuah tuntutan yang absolut.
yang tidak bisa ditawar-tawar saudaraku. Dari kita, apa yang harus kita lakukan? Amsal tadi berkata, belilah kebenaran. Umat Tuhan, belilah kebenaran. Belilah kebenaran. Ada harga yang harus dibayar kalau memang kita harus beli. Dengan uangkah? Dengan harta kekayaankah? Dengan pangkat jabatan dan kedudukankah? Dengarkan, bukan korban sembelian dan korban bakaran yang membuat sorga sukacita, tetapi kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Kalau begitu lebih konkretnya apa pendeta? Supaya kita tahu, sehingga kita bisa memberikan kebenaran berdasarkan aturan hukum dari Amsal 23 ayat 23. Dengarkan saudara kekasih, saya ulangi. Bukan dengan harta kekayaanmu, bukan dengan duitmu, bukan dengan pangkat jabatan kedudukanmu, bukan pula dengan nalar logikamu, bukan dengan kepandaian ilmu pengetahuan yang kau miliki. Tetapi sorga cuma menuntut satu saja. Belilah kebenaran, yaitu dengan menyerahkan hidup ini tanpa sisa. Sekali lagi, menyerahkan hidup ini tanpa sisa untuk Tuhan. Bagaimana memberikan tanpa sisa? Serahkanlah hatimu. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu pun berada. Kumpulkanlah harta di dalam kebenaran Kristus di sorga mulia. Di situ hatimu mengikutinya. Sebuah pidato perpisahan yang disampaikan oleh Yosua sangat mengharu-birukan saudaraku. Bahkan menggentarkan kalau kita baca dalam hubungan dengan selama tidak mau berpisah dari kenikmatan dunia. Yosua membuat sebuah batasan yang sangat luar biasa, mengharu-birukan, menggetarkan. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, dia berkata buat Israel, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, perhatikan baik-baik. Dan kiranya ini pun juga menjadi komitmen kita dan keluarga kita, jemaat, bahkan setiap orang percaya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ayat terakhir paling bagus sekali, bagian akhir. Tetapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Abraham, Ishak dan Israel. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Sebuah pidato yang luar biasa, mengharu-birukan dan menggentarkan dunia. Ini deklarasi akidah, ini deklarasi keyakinan, ini deklarasi iman. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah cuman kepada Tuhan. Tuhannya Abraham, Ishak dan Israel. Bapa dalam nama Yesus. Luar biasa. Mestinya ini merupakan titik di mana kita perlu membuka hati untuk menerima lawatan kasih Tuhan itu. Kasih yang siap memisahkan saudara dan saya dari nikmat dunia. Mari kita berilustrasi seketika. Coba bayangkan lautan yang luas yang terhampar di sana. Samudra luas sana. Coba bayangkan. Samudra yang luas selalu siap menerima semua aliran air dari sungai. Sekali lagi, lautan luas itu begitu luar biasa luasnya di planet ini. Saya lupa untuk mencatat luas laut di planet ini. Tapi dia selalu siap menerima semua yang mengalir dari aliran sungai ke sana. Siap terima. Dengarkan,
demikian pula lah lautan kasih Kristus yang siap untuk selalu menerima siapapun saudara dan saya yang mau datang ke sana. Ingat, ada sungai yang jernih, tapi ada sungai juga yang berlumpur penuh dengan sampah. Namun lautan itu tidak pernah bersungut, siap menerimanya dikala datang musim hujan ataupun tidak, dikala aliran sungai itu berlumpur ataupun jernih, dikala aliran sungai itu menghanyutkan sampah sekalipun, lautan luas tetap akan menerima. Dengarkan saudara kekasih, lautan luas seringkali dikirimi air sungai yang keruh, tapi tidak pernah, dengarkan baik-baik, tidak pernah seluruh luasan lautan itu menjadi ikut keruh. Biasa lautan menerima aliran sungai yang keruh, tapi tidak serta-merta seluruh lautan itu lalu menjadi keruh dalam keabadian. Sampai saat ini tidak pernah. Tidak pernah. Karena apa? Sepertinya ada pembatas. Kalau Anda bisa terbang di angkasa, pada ketinggian Anda akan melihat ke bawah, ke lautan yang membentang. Lautan biru yang membentang luas. Tapi dekat daratan ada bagian-bagian yang hilir daripada sungainya itu ternyata mendatangkan air keruh. Tapi dia tidak bisa kemudian menerobos sesuka-suka dia untuk kemudian bisa berosmosa, bisa menyatu dengan air laut yang jernih. Tidak bisa. Ada batasnya saudaraku. Ada batasnya. Faktanya jauh lebih luas, berjuta-juta barangkali, mil jauhnya lautan itu bersih. Saudara, apa pesannya bagi kita dalam hubungan dengan lautan kasih Tuhan? Hari ini di hadapan saudara dan saya terbentang lautan kasih Yesus. Tahukah saudara, lautan kasih itu mau siap menerima apapun keadaan saudara dan saya. Tapi ingatlah akan standar ini. Ingat baik-baik, lautan kasih Yesus itu memang tidak terbatas dalam penerimaan buat siapapun. Sekali lagi, lautan kasih Yesus itu memang tidak terbatas dalam penerimaan buat siapapun. Tetapi dia punya batasan dalam seleksi. Pagi ini tak ada lagi banyak waktu bagi kita untuk bermain-main dengan kenikmatan dunia. Sekaranglah waktunya. Ambillah keputusan saudaraku. Seraya ucapkanlah selamat tinggal buat kenikmatan yang dari dunia. Haleluya. Haleluya. Nikmati pujian ini. Amin. Buka hatimu saudaraku. Kalau pagi ini kamu ambil keputusan tinggalkan kenikmatan dunia, lautan kasih Yesus tetap membuka diri menerima saudara dan saya. Letakkan tanganmu di dada saudara. Hayati sungguh-sungguh. Hayati sungguh-sungguh pujian ini. Kalaulah ditolong, saya juga
tak tersembunyi. Kuasa Allah, sekali lagi katakan. Tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong. Tidak kurang tajam pendengarannya untuk mendengar saudara dan saya. Ambil keputusan pagi ini. Tinggalkan kenikmatan dunia. Percayalah, ketakutan akan lari pergi. Kekhawatiran, kecemasan akan terhalaukan. Jesus. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Saya percaya setiap saudara yang menerima, menyaksikan, mengikuti, mendengarkan pemberitaan ini lewat pujian tadi, kuasa Tuhan menjamahmu. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, berapa lama lagi keraguan, kekhawatiran, ketakutan tidak lagi menghantui kehidupan saudara dan saya? Yang kedua, selama berhentinya korban sehari-hari. Selama berhentinya korban sehari-hari, maka percayalah, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan terus menggempurmu. Kalau korban sehari-harimu berhenti. Setelah berpisah dari kenikmatan dunia, saudaraku, kontrollah hidupmu. Karena ada ayat firman Tuhan yang memberikan kepada kita lampu kuning. Kita baca dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Dikatakan anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi kembali lagi ke kubangannya. Hati-hatilah saudaraku. Mungkin pagi ini kamu berkata, saya sudah berpisah dari kenikmatan dunia, pendeta. Tetapi coba napak tilasi dan bercermin diri akan kebenaran ini. Sebab siapa tahu kita kembali lagi ke masa lalu. Seperti orang Israel ingat akan Mesir. Ingat bawang merah, bawang putih, ikan, mentimun, bawang pre yang ada di Mesir. Mereka pingin balik ke sana. Kalau pagi ini saudaraku, ketika kita bercermin diri, oh ternyata kita terjebak juga. Seperti anjing balik ke muntahnya dan babi balik ke kubangannya. Maka niscaya mungkin saja kita tidak memperhatikan korban sehari-hari. Bahkan kita berhenti dari korban sehari-hari. Agar tidak menjadi seperti lampu kuning dari 2 Petrus 2 ayat 22. Datangilah Yesus dengan segera pagi hari ini. Datang kepada Dia dengan mengikhlaskan seluruh hidupmu. Banyak orang Kristen punya penyakit yang jelek. Cuma mencari tangan Tuhan. Kalau mau untuk kembali punya korban sehari-hari, jangan mencari tangan Tuhan, saudaraku. Tuhan pingin untuk kita cari sesuatu yang lebih spesial daripada Dia. Ya, kalau cari tangan Tuhan tentu tidak salah. Tapi sayangnya, memaknai uluran tangan Tuhan didangkalkan pada urusan-urusan berkat, makan, minum, pakai, pangkat, jabatan, kedudukan, uang, hal-hal yang fana. Itu yang kita dangkalkan pengertian pemaknaannya. Ingat, dengar baik-baik ya. Mendengar tangan Tuhan itu berbicara tentang anugerah. Sekali lagi, tangan Tuhan berbicara tentang anugerah. Pemberian yang cuma-cuma yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita bicara tangan Tuhan secara esensi, saudaraku. Pada saat kita lahir baru, mekar-mekarnya kita berintiman dengan Tuhan, saudaraku. Asik berintiman. Tapi biasanya kemudian akan datang masa-masa jenuh.
Ketika kita jenuh, korban sehari-hari mulai dilupakan. Gairah setiap pagi membangun mesbah, malam bangun mesbah. Gairah kesetiaan membaca, merenungkan firman Tuhan. Gairah memuji dan menyembah mulai redup, redup dan redup saudaraku. Fatalnya berujung pada berhentinya korban sehari-hari. Sekaranglah waktunya dan waktu itu waktu terbaik buat saudara dan saya. Ujilah kesetiaan korban sehari-harimu. Ujilah kesetiaan mesbah keluargamu. Apakah masih terus terjaga? Apakah masih terus dipelihara dan dipertahankan? Ingat baik-baik saudaraku. Termasuk bagi saudara kekasih. Para suami-suami. Imam-imam dalam rumah tangga dan keluarga. Bercermin dirilah, apakah kita masih konsisten dalam panggilan keimamatan kita di tengah-tengah keluarga di masa-masa yang sesungguhnya sukar sulit ini. Apa yang kita lakukan? Lebih gampangkah kita mau membuka, lebih sukakah kita membuka channel untuk mengetahui berapa korban COVID-19? Ataukah lebih suka untuk kita memulainya dengan membangun korban sehari-hari? Saudara kekasih Tuhan, pahamilah waktu yang terbaik untuk kita membangun korban sehari-hari adalah waktu ketika mana kita tidak suka berdoa. Adalah waktu ketika mana kita tidak suka memuji, menyembah. Adalah waktu ketika mana kita tidak suka membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu sebetulnya merupakan waktu terbaik bagi kita untuk membangun mesbah, untuk mendirikan korban sehari-hari kepada Tuhan. Ironisnya saudaraku, seringkali erangan berapa lama lagi justru diteriakkan dikala tidak terhubung dengan Tuhan melalui korban sehari-hari. Ingat, korban sehari-hari itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ingat itu baik-baik saudaraku. Di level kebiasaan agamawi, lalu kita berteriak minta, seperti tadi saya katakan, minta tangan Tuhan. Padahal yang Tuhan mau adalah cari wajahnya. Carilah wajah Tuhan karena di wajah itu memancarkan kemuliaan. Dari wajahnya semua konsentrasi Tuhan diberikan buat saudara dan saya. Kita tidak bisa curi perhatian Tuhan tanpa mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu bicara tentang bergaul karib. Dan tahukah saudara, kata karib dalam kamus bahasa Indonesia punya beberapa pengertian. Pengertian yang pertama itu bicara tentang kedekatan atau bicara tentang keintiman. Pengertian yang kedua bicara tentang hubungan darah. Dengar baik-baik, hubungan darah. Hubungan darah. Nah saudara, bergaul karib dengan Tuhan dengan mencari wajah Tuhan. Karena kita punya hubungan DNA, hubungan darah dengan Kristus. Satu artikel yang pernah saya baca, orang Yahudi itu paling malu sekali kalau bangun pagi-pagi setelah ayam berkokok pagi hari. Itu orang Yahudi paling malu sekali saudaraku. Mereka merasa terlambat jika kalah cepat dari ayam yang berkokok di pagi hari. Mereka merasa terlambat memuji Tuhan. Sebab ayam terlebih dulu berkokok memuji dan menyembah Tuhan. Pantaslah 2 kali dalam Mazmur, kitab Mazmur. Daud bermazmur dan Daud berkata begini, aku suka membangunkan fajar. Daud suka punya gaya hidup membangunkan fajar dalam memuji menyembah Tuhan. Sedihnya banyak orang percaya justru lebih suka dibangunkan oleh fajar ketimbang membangunkan fajar. Sebab itu pagi ini selagi kemurahan Tuhan tersedia, rindukanlah pemulihan rohanimu dengan segera. Bangun kembali mesbah bagi Tuhan. Niscaya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan pergi. Tidak akan lagi kamu bertanya berapa lama lagi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Berapa lama lagi kesukaran, ketakutan ini pergi. Berapa lama lagi Tuhan? Dengarkan, selama tidak bersabar dalam penantian.
Kalau tidak pernah kita bersabar dalam penantian, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan terus menggebuk saudara dan saya. Ketika sudah teratasi kenikmatan dunia dan berhentinya korban sehari-hari, akan tiba masa kesesakan sebagai ujian iman. Seringkali banyak orang berguguran di tahap ini karena mereka tidak sabar menunggu berakhirnya waktu ujian. Menanti dan menunggu itu adalah sebuah pekerjaan yang menyebalkan. Menyebalkan karena apa? Itulah merupakan salah satu titik terpuncak egoismenya kita. Egoismenya manusia. Sebaliknya, kalau kita merenung baik-baik, mestinya kita merasa malu. Karena Tuhan itu tidak kapok untuk menanti saudara dan saya. Dikala kita lagi asik-asikan dengan kenikmatan dunia, Tuhan tetap sabar menanti dan menanti. Toh ternyata kita tidak sabar untuk menanti. Ingat, dalam penantian seringkali banyak suara yang datang, menawarkan jasanya buat saudara dan saya. Bahkan termasuk kenikmatan dunia yang dulunya pernah menjerat saudara dan saya. Dia datang memanggil-manggil dan mengajak saudara dan saya. Di titik itu saudaraku, lebih baik pasang telinga. Dengarkanlah seruan dan panggilan Tuhan. Mazmur 50 ayat 11, ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, haleluya. Dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah dalam kesabaran, bukan dalam persungutan. Bersabar artinya menanti Tuhan. Bersabar adalah jembatan emas yang menghubungkan iman di hatimu dan akal sehat di pikiranmu untuk terima janji Tuhan. Wow, sekali lagi, bersabar adalah jembatan emas yang menghubungkan iman di hati saudara dan saya dan akal sehat di pikiran kita untuk menjemput janji Tuhan. Saya masuk pada bagian akhir dari khotbah ini. 4 kali dalam Mazmur 13 tadi Daud mengerang tentang berapa lama lagi Tuhan. Daud terbang dengan pesawat hidupnya, dikelilingi oleh cuaca yang tidak bersahabat. Alam yang juga tidak ramah dan menantang. Bahkan dia agak ragu karena alat navigasinya mengalami gangguan. Namun Daud segera sadar saudaraku. Daud siuman rohani dengan segera. Dan dia mengakui bahwa cuma Tuhanlah yang memegang remote control, kendali atas kehidupannya. Hal ini Daud nyatakan lewat bacaan paling terakhir. Saya undang tim musik untuk bersiap. Dalam Mazmur 13 ayat 6. Luar biasa. Ending yang baik. Makanya tadi saya katakan pada awal. Waktu kita baca Mazmur 13. Itu seperti keraguan. Yang ternyata kemudian menjadi percaya. Kita baca bersama-sama di sana. Dan biar itu menjadi berkat bagi kita sekalian. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Sebagai ekspresi keberserahan kita untuk kita tidak lagi menyia-nyiakan hari-hari hidup ini. Supaya kita pun berkata seperti Daud, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Padanya serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya
ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Amin. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru, berseru pada Yesus, berseru pada Dia, sebab cuma Yesuslah jawaban dan jalan keluar. Jangan pernah ragu buat Dia sekalipun. Percayalah buat Yesus. Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Sekali lagi katakan dengan iman, saudaraku. Pagi ini pembebasan terjadi. Yang sakit dijamah disembuhkan, yang lemah kembali dikuatkan, yang berduka kembali dihiburkan. Yes, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagian hamba telah hamba sampaikan. Dan dalam keterbatasanku, kami meminta Roh Kudus, Parakletos, penolong yang setia, penghibur yang sejati, pengajar yang agung, membawa kami umat-Mu menjelajahi ruang yang tidak terbatas dari firman-Mu. Buatlah kami belajar percaya, dan kami percaya bahwa pengertian itu akan datang. Jangan lewatkan satupun dari umat-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini mereka berada. Kami tahu ada yang jauh di benua-benua yang lain mengikuti ibadah online dari jemaat ini. Tuhan hadir juga dalam hidup mereka. Bapa, terima kasih. Biarlah kami disadarkan sungguh untuk kemudian kami tidak lagi mempersungutkan Tuhan. Mempertanyakan berapa lama lagi musibah ini melanda. Berapa lama lagi ketakutan ini menebar. Tapi biarlah kami kembali memperbaiki hubungan dengan Engkau. Kembali memperbaiki mesbah dengan Engkau. Kembali untuk meninggalkan total hubungan kami dengan kenikmatan dunia. Kembali berseru kepadamu. Pada Engkau ada jawaban, pada Engkau ada jalan keluar. Lawatlah umat-Mu semuanya di saat ini. Urapi berkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kesukaran yang sedang melanda dunia, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera-Mu tetap memenuhi umat Tuhan. Di mana saja umat-Mu berada. Bapa, Roh-Mu bekerja pada kami semua. Tolong kami ya Tuhan. Supaya kami tetap teguh kokoh dalam iman, percaya, pengharapan kepadamu. Tidak ada yang goyah. Biarlah kami umat-Mu bersama-sama sepakat
di dalam roh, sehati sejiwa. Kami juga berdiri buat bangsa Indonesia dan bagi kota Sorong. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mohon ampun buat bangsa Indonesia. Mohon ampun juga bagi kami di kota Sorong. Atas dosa-dosa kami ya Tuhan. Atas semua yang membuat terhalangnya cinta kasih Tuhan yang melawat bangsa ini, negeri ini. Karena dosa-dosa. Begitu banyak hujatan-hujatan yang dialamatkan kepadamu dari bangsa ini. Ampunilah kami. Curahkan belas kasihan-mu melawat bangsa ini. Termasuk melawat kota Sorong. Supaya sungguh-sungguh lutut bertekuk. Lidah mengaku Kristus Tuhan. Dan semua yang menebarkan ketakutan ini pun dapat berlalu. Termasuk musibah wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan setiap mereka yang mendedikasikan hidupnya. Terlibat dalam tugas dan misi kemanusiaan. Di rumah-rumah sakit di berbagai tempat. Dokter, para medis, perawat. Tuhan memberkati mereka. Memelihara mereka. Keluarga mereka pun demikian. Pemerintah kami serahkan dalam tangan-Mu. Presiden dan semua perangkat petinggi bangsa. Begitu pula Bapak Wali Kota dengan semua petinggi di kota ini. Biar hikmat, kearifan, kebijaksanaan turun bagi mereka. Takut akan Tuhan memenuhi mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Lalu dengan kontrol sorga, pemerintah kami boleh melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Demi kemaslahatan banyak orang di bangsa dan di negeri ini. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Keluar masuk kami ya Tuhan. Pagari dengan tembok berapi. Malaikat-Mu mengawal kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Yesus Tuhan kami. Ibadah online ini kami akhiri. Di pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Dan pintu sorga biarlah terbuka. Janji-janji berkat-Mu Tuhan curahkan atas kami. Umat kekasih Tuhan, mari sambil berdiri arahkan hati pikiran-Mu kepada Bapa di sorga. Angkatlah kedua tangan-Mu, sambut dan terimalah berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan, melimpah bagai hujan yang deras, datang dari tahta Bapa di sorga. Dalam Kristus Tuhan sumber berkat satu-satunya. Oleh pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus tetap tinggal menyertai-mu, menyertai kita semuanya, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati katakan bersama, amin. Haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa
yang